Saya ucapkan sekali lagi, Shalom. Shalom. Kita bersuka cita di hari ini karena kembali Tuhan izinkan untuk kita bisa menikmati firman Tuhan yang meneguhkan. Bapak Ibu, ada satu peristiwa yang mengejutkan dunia saat ini, yaitu munculnya atau ditemukannya gunung emas yang ada di Kongo, Afrika. Banyak orang berbondong-bondong ke sana dan mengambil emas dengan begitu gampang. Begitu gampang, dan ini fakta. Dan membuat mata dunia lagi tertuju ke sana. Ada yang mengatakan bahwa itu menggenapi nubuat dari seorang nabi, namun akan terjadi peperangan, kehancuran yang berawal dari emas itu. Jadi orang fokus, sebagian orang atau sebagian kecil atau berapa orang fokus untuk mendulang di gunung yang ada di Kongo. Saya harap Bapak Ibu di sini tidak punya rencana ke sana, atau yang mendengar tidak punya rencana karena sangat jauh. Sangat jauh ya, kalau boleh ke Awi saja, atau ke tempat yang lain yang dekat. Berapa tahun yang lalu, kami dikejutkan dengan seorang teman saya yang lama tidak pernah jumpa. Entah dia dapat nomor saya dari mana, dia telepon dan dia bilang, "Pak John, haleluya, kita anak raja, Tuhan kita kaya luar biasa. Gereja Pak John, saya daftarkan sebagai gereja yang siap menerima uang banyak untuk pembangunan gereja." Kaget, karena teman baik yang tidak pernah menipu, sehingga saya percaya, karena dia tidak minta embel-embel persyaratan seperti investasi bodong yang sementara terjadi saat ini yang menipu banyak orang. Saya konferensi lewat telepon pada majelis, kita begitu senang akan dapat bantuan dana yang begitu banyak, sangat banyak, sampai kami pergi selfie di tanah yang rencana dibangun gereja. Di sana kami tanya harganya, wah itu kelihatannya sedikit dengan bantuan uang. Dan teman saya terus yakinkan, "Pak, ini benar, ini bukan bohong." Karena memang ada kelompok orang yang mengasihi Tuhan, mengasihi bangsa ini, mereka punya harta yang luar biasa dan mereka mau bagikan dengan kita. Dan gereja Pak John di Papua saya catat, karena saya ingat Pak John. Terus bertanya, dia bilang terus berdoa. Suatu hari saya tanya, sudah hampir 3 bulan saudara menunggu uang begitu banyak, itu kan bisa terbawa mimpi. Saya tanya pada beliau, "Pak, bagaimana mereka bisa mendapatkan uang itu?" Tenang Pak John, di satu pulau, saya tidak usah sebutkan namanya, di gunung itu ada harta terpendam yang tidak bisa kelihatan oleh alat apapun, secanggih apapun tidak, kecuali oleh mata rohani dari orang-orang tertentu. Yang bisa tahu harta terpendam itu tinggal tunggu saatnya di mana gunung itu dibongkar, dan Pak John lihat akan terjadi kekejutan yang sangat luar biasa. Karena harta karun tersembunyi dari zaman presiden tertentu itu akan dimunculkan. Dan luar biasa, penggenapan king, raja, king of king, raja dan segala raja, dan kita adalah anak raja itu, pasti kita nikmati. Dan tanya Pak John, ada amin? Saya bilang, mungkin ya, karena saya ragukan. Kemudian saya ragu, saya bilang begini, "Pak, itu bertolak belakang dengan iman Kristen kita. Apalagi dikatakan bahwa tidak terlihat secara kasat mata dan tidak bisa terdeteksi oleh alat canggih bagaimanapun, hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu." Wah, ini sudah masuk dalam hal pendukunan, Pak. Dia yakinkan, tidak Pak John, biar mereka melihat secara dukun, kita nikmati saja. Oh enggak, Alkitabiah. Saya bilang, "Pak, minta maaf, saya tidak mempercayai itu." Ya hilang. Sudah 4 tahun, 5 tahun, harta karunnya belum terbongkar. Lalu sekarang ditemukan atau harta karun di dalam laut, harta terpendam yang siapa saja boleh ambil ke sana, kemudian dibatasi. Bapak Ibu, bagaimana kita biasanya berpikir tentang masa depan? Keberhasilan ke depan itu adalah sesuatu yang kita kelola, yang menyangkut keberuntungan, dan kita begitu berusaha untuk mencari hal itu atau mendapatkan hal itu. Misalkan emas, orang dengar banyak di Yahukimo, orang berbondong-bondong ke sana. Dan ada yang dapat cukup banyak, bisa berkilo-kilo, ada yang cukup sedikit, masing-masing mendapatkan.
Lalu mendengar lagi, ada harta karun di mana? Emas terpendam di mana? Orang lari lagi ke sana. Atau mungkin itu bukan emas, tetapi hal lain yang membuat kita terpesona dan membuang waktu hidup untuk mendapatkan uang itu sebagai dari benda yang sebagai harta terpendam itu. Sehingga kita melupakan sebenarnya ada harta terpendam yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, yang tidak perlu jauh kita pergi mengelola, tapi kita bisa kelola dan langsung menikmatinya. Amin. Amin apa yang diaminkan. Harta terpendam yang saya maksud itu apa, Bapak Ibu? Ya, ada yang bilang Alkitab. Apalagi? Ya, ya Pak? Hikmat. Ya, silakan berpikir yang lain. Tapi jelas ada satu harta terpendam yang saya mengingatkan kita di hari ini, yang biasanya kita abaikan. Padahal bila kita kelola dengan baik, saat ini kita nikmati, masa depan juga kita bisa nikmati, dan harta itu tidak akan ada habisnya, tidak akan hilang, tidak bisa direbut sembarangan oleh orang lain, karena adalah milik kita yang dari Tuhan dan menjadi bagian hakiki bagi kita. Saya mau katakan dalam sebuah tema di hari ini, yaitu kelola dan nikmati harta terpendam. Kelanjutannya yang Tuhan percayakan padamu. Kelolalah, kelola dan nikmatilah harta terpendam yang Tuhan percayakan padamu. Amin. Tidak apa-apa, aminkan saya dulu, karena ini tidak salah. Yang saya mau katakan sebagai fokus perhatian kita di saat ini, harta terpendam itu adalah anak. 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 Pak, saya kan tidak punya anak, saya belum menikah. Berarti saya nggak punya harta terpendam. Ada anak tetangga itu harta terpendam loh, yang bisa kelola bersama, betul tidak? Bisa dikelola bersama. Pilih yang mana, memiliki dan menikmati, atau menikmati saja. Hak memiliki plus menikmati, atau hak menikmati saja. Kita lebih cenderung pilih yang mana? Hak memiliki dan menikmati, atau hak menikmati. Biasanya kita pilih yang mana? Memiliki dan menikmati. Karena kita lupa kita akan mati. Tidak akan bawa itu, sehingga waktu ada sesuatu yang orang rebut dari kita, kita marah karena kita pikir, kita lupa berpikir bahwa waktu kita mati kita tidak bawa itu. Jadi tentang kita yang belum punya anak atau tidak punya anak secara lahir dari rahim, atau karena belum menikah, belum berkeluarga, maka anak yang ada dalam kehidupan kita, sekeliling kita, itu adalah harta terpendam yang kita juga akan nikmati apabila kita kelola. Mengapa anak adalah harta terpendam yang perlu dikelola? Karena Alkitab mencatat dari Mazmur 127 ayat 3. Dengan cepat membuka dan membaca ya. Firman Tuhan mengatakan begini. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Kata anak lelaki dalam bahasa Ibrani biasanya penunjukan kepada lelaki itu berlaku juga bagi perempuan. Jadi kata anak-anak lelaki artinya lengkapnya anak-anak itu adalah milik pusaka dari Tuhan. Itu milik pusaka, aset. Pusaka berarti aset yang tidak mungkin habis, karena nanti mau mati orang tua akan titipkan milik pusakanya. Itu tidak boleh hilang. Jadi anak itu adalah punyanya Tuhan. Harta terpendam yang Tuhan percayakan bagi kita. Makanya saya ingat waktu Tuhan selesai buat Adam dan Hawa,
Lalu kelanjutan generasi kedua apa? Melahirkan atau dibuat Tuhan? Melahirkan. Kain dan Habel, lalu Set. Ya, kalau nggak salah. Dan anak-anak perempuan dan laki-laki yang lain yang tidak disebutkan oleh Alkitab mengenai nama-nama mereka. Tuhan tahu bahwa anak itu adalah harta yang perlu dikelola oleh Adam dan Hawa yang menjadi warisan juga bagi kita. Sehingga kehadiran manusia pada generasi kedua melalui anak. Dan selanjutnya setiap pertumbuhan manusia mulai dari anak yang dikandung, yang digendong, yang diajar berjalan tertati-tati, kemudian berjalan kuat dan menjadi dewasa, selanjutnya ada keturunan menggenapi perkataan Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 8. Berkembang biak dan beranak cucu, penuhilah bumi. Sehingga proses cloning yang sementara diperjuangkan oleh dunia maju tidak terwujud. Cloning itu misalkan saya ambil sel tubuhnya Bapak Cika, lalu dikelola, dibentuk, hadir satu laki-laki yang mirip dengan Bapak Cika. Persis, itu sudah dites di domba, binatang dan terjadi, dan dianggap bisa dilakukan pada manusia. Bayangkan, kalau selnya Bapak Cika diambil, dijadikan seorang laki-laki, maka otomatis kita harus ambil lagi selnya Mama Cika. Supaya sel yang baru Bapak Cika bisa bertemu dengan sel Mama Cika. Kalau tidak bisa baku hantam mereka. Siapa yang menang tidak tahu. Mungkin yang sudah tua ini yang kalah. Atau yang baru muncul itu yang belum latihan berkelahi. Belum pernah punya pengaruh apa-apa. Yang kalah. Kita nggak tahu. Itu harta Tuhan anak itu Bapak Ibu. Kita perlu perhatikan begini. Supaya kita memperlakukan anak itu bukan seolah-olah punya kita dan kita seenaknya. Saya lahir sebagai keluarga yang berdisiplin. Untuk mendisiplinkan kami, gunting bisa melayang, ikat pinggang menjadi kebiasaan, dan terbawa juga dalam hidup saya. Sampai pada akhirnya saya sadari bahwa masih banyak cara lain untuk bisa membuat anak itu berubah. Masih ada banyak cara lain untuk bisa membuat anak itu berubah. Artinya, saya tidak menyesali masa kecil saya yang kena ikat pinggang, kena cubitan, kena hajaran tarik kuping sampai panas-panas, dan juga gunting yang melayang walaupun tidak kena tapi membuat jantung berdegup kuat, parang yang diangkat walaupun tidak sempat melayang, membuat jantung juga rasanya mau putus. Bapak Ibu, harus yakin, harus ubah mindset cara berpikir kita. Kalau anak itu adalah milik pusaka yang Tuhan titipkan. Sehingga kalau Tuhan titipkan lewat rahim dalam keluarga pernikahan kita ataupun tidak, bukan jadi sebuah persoalan atau mengurangi sukacita kita di dalam mendidik anak yang Tuhan percayakan. Itu yang perlu tahu dulu, supaya tidak keliru di dalam melihat tentang anak-anak. Kalau tidak kita gampang tendang anak kita, angkat batu lempar mereka, pukul mereka seperti binatang, karena kita lupa bahwa itu milik pusaka Tuhan. Siapa di sini yang bapaknya pernah pukul seperti binatang? Mamanya pernah pukul seperti binatang? Syukur tidak ada ya, luar biasa. Generasi yang lolos dari siksaan orang tua. Tapi di luar sana banyak yang mengalami. Bagaimana cara pandang orang tua yang keliru, sehingga anak yang adalah aset, harta terpendam itu yang dari Tuhan, disalahkelolakan. Yang kedua, mengolah dan menikmati harta terpendam, yaitu anak itu, kita perlu bawa anak itu pada Kristus. Di dalam Matius pasal 19, kita baca bersama-sama ayat yang ke-14. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah
yang empunya kerajaan sorga. Cara mengelola anak-anak Tuhan percayakan sebagai harta terpendam adalah bawalah mereka pada Yesus. Yesus bilang, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Kenapa? Karena anak juga butuh juru selamat. Kita lagi bersama-sama dengan kebanyakan gereja Tuhan menanti masa raya Paskah, momentum yang kembali diulang untuk mengingat pengorbanan Kristus. Dan anak juga membutuhkan juru selamat itu. Anak butuh juru selamat. Jangan berpikir kita yang sudah tua yang butuh juru selamat. Anak kecil nggak tahu apa-apa. Tidak. Ada konsep yang keliru tentang hal rohani. Karena berapa gereja menerapkan orang yang sudah dewasa secara fisik, secara psikologi, secara biologi, itu yang dianggap bisa mempertanggungjawabkan imannya kepada Tuhan. Padahal tidak. Masalah berjumpa dengan Kristus itu bisa terjadi dalam pribadi setiap anak juga. Bahkan kita lihat banyak orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Mereka tidak mengerti kapan mereka berjumpa dengan Kristus. Ada yang bisa mencatat 1 Juli tahun 91, ada yang bisa mencatat 15 Agustus tahun 2002. Tetapi banyak yang tidak bisa mencatat, mengetahui bagaimana mereka mengalami akil balik secara rohani, membuat mereka cinta Yesus luar biasa. Mereka tidak perlu bersaksi kemana-mana. Tanggal ini saya mengalami Yesus, tidak. Tetapi dalam praktek hidupnya, mereka mengasihi Yesus. Waktu ditanya, kamu mengalami tanggal pertobatan kapan? Mereka bingung menjawab. Itu kan biasa bahasa yang kita pertanyakan bagi orang yang memelayani atau orang yang kita pikir dia harus didewasakan, kita tanya, kamu menerima Yesus kapan? Kamu berjumpa dengan Yesus kapan? Ada yang bisa menjawab tanggal sekian di kota ini, dalam peristiwa ini, saya menerima Yesus. Tapi banyak yang sama sekali tidak mengerti kapan sih saya menerima Yesus. Tapi cintanya pada Yesus begitu dalam. Sangat dalam. Beberapa anak kecil, saya kenal mereka dari kecil sudah mencintai Yesus. Ada seorang anak kecil dari 3 tahun. Dia berani mengincil. Di atas bis dia, waktu di Bali dia berkata bahwa ini tidak benar. Bagaimana mereka bisa menyembah yang tidak benar. Lalu saya bilang, ingat loh ini sopir. Om sopir ini juga adalah agama itu. Anak itu kaget. Tapi dia sudah mengincil dengan berani. Lalu anak itu juga masih kecil 3 tahun. Ketika anak tetangga ulang tahun. Anak tetangga itu berusia belasan tahun. Anak kecil yang 3 tahun ini malah pergi pimpin doa. Meski tidak seiman. Bukan Kristen anak remaja itu. Tapi anak yang berusia 3 tahun ini pergi memimpin pujian lagu sekolah minggu. Dan dia mendoakan dan memimpin bagaimana perayaan ulang tahun yang sederhana itu. Karena anak tetangga begitu senang, dia biarkan sampai selesai. Dari mana anak sekecil ini bisa melakukan itu? Karena dia sudah berjumpa secara pribadi dengan Kristus. Bapak Ibu jangan anggap remeh dengan anak-anak kita. Jangan tunggu mereka nanti dewasa, kalau sudah di sini itulah mereka dewasa. Tidak, buktinya banyak yang setelah di sini hilang kok. Betul tidak? Malas gereja, malah mabuk-mabuk, yang tadi menangis, termasuk dalam gereja kita juga sama. Banyak yang sudah sini malah hilang. Mabuk, pemalas gereja, alasan luar biasa, waktu masih diberikan pakaian baru, setelah sini hilang. Alasan terlalu banyak, waktu katekisasi selalu berusaha tepat waktu. Tapi setelah di sini hilang, gak tahu kemana. Berjuang dalam dosa kembali. Padahal sudah berjanji depan Tuhan menjadi jemaat yang dewasa. Jadi kedewasaan secara rohani bukan tunggu waktu sudah umur belasan tahun, bukan. Tapi bagaimana roh anak itu mengalami Kristus. Perlu bawa anak kita pada Tuhan. Makanya gereja tertentu berani baptis anak masih kecil dan gereja yang lain protes. Anak itu belum mengenal kebenaran. Loh, dari mana kamu belum tahu mengenal kebenaran? Kamu bicara kebenaran saja hidup gak benar.
Mau bicara anak kecil nggak kenal kebenaran, bahkan Yesus bilang, anak orang seperti inilah yang memiliki kerajaan surga. Bawa anak pada Kristus. Tetapi banyak orang tua menghalangi anaknya datang pada Kristus dengan cara bagaimana? Repot urusan dunia, repot cari duit, anak dibiarkan terbang ke lain begitu saja. Bahkan anak dihalangi seperti begini. Yang saya kasih contoh. Hari lain anak pergi belajar, sudah dibangunkan cepat, jangan lambat ya, jangan lambat pergi ke sekolah. Tetapi ke sekolah minggu, anak saya, kau capek nonton tadi malam jadi kau tidur saja. Tanpa disadari, orang tua lagi menggagalkan anaknya sendiri, tidak membawa pada Yesus. Kalau orang tua lupa untuk urusan rohani dengan anak yang diajarkan TikTok melulu. TikTok, akhirnya toki kepala anak terus, TikTok terus, sehingga anak menjadi bandel. Bahaya loh sekarang TikTok itu. Bahaya sekali membentuk karakter anak yang salah. Ada TikTok yang kelihatan bagus, tapi lebih banyak salah. Karena mengajak hasad anak-anak untuk hancur. Tapi banyak orang tua tidak memahami itu. Ada juga yang menghambat anak-anak datang pada Yesus. Mungkin kita sebagai tetangga. Sebagai tetangga melihat anak-anak kecil itu bukan dibina dengan baik. Sini nak, om kasih kamu rokok ya. Lalu anak kecil itu isap rokok. Kita mulai tertawa. Luar biasa ya. Lalu kita syuting, kita rasa bangga. Atau anak kecil dibawa untuk minum mabuk. Ada anak kecil, anak tetangga diajak untuk beli togel. Lah ini menghambat anak itu datang pada Kristus. Anak-anak diajarkan untuk menonton video yang tidak bagus. Pernah saya marah besar waktu tahu ada seorang anak yang kami asuh diajarkan nonton, anak kecil diajarkan tetangga nonton film yang tidak bagus. Biar tetangga itu tinggi besar, saya panggil datang, saya marahi dia. Kamu merusak anak ini dengan video yang tidak bagus. Bisa kita menjadi tetangga yang harusnya menikmati anak tetangga itu dengan baik, kita merusakkan. Bahkan ada yang menangis mengaku dia mencekik anak bayi orang. Untungnya tidak mati, dia menangis minta pertobatan, pengampunan pada Tuhan. Siapa? Saya nggak perlu buka. Tindakan melecehkan anak tetangga, dianggap hina anak tetangga. Itu sebenarnya kita menghalangi anak-anak itu datang pada Kristus. Kita menciptakan generasi yang gagal ke depan. Dan kita sama-sama menikmatinya. Tidak heran kalau anak tetangga jadi beringas. Anak tetangga besar dia sudah mulai cari kita dan cari gara-gara. Itu hasil kita. Tidak mungkin anak tetangga itu waktu kecil dia brengsek dalam hidup menurut kita. Lalu besar dia akan brengsek bagi kita kalau kita tidak ikut memberikan pengaruh. Kita ikut tendang dia, orang tuanya tidak ada, kita hajar dia. Ini menghalangi dia datang pada Kristus. Berikan waktu orang tua. Daripada banyak waktu yang sia-sia, berikan waktu untuk anak-anak. Ajar anak untuk baca Alkitab. Duduk sama-sama menyanyi, memuji Tuhan. Masih ada rumah tangga yang sulit melakukan itu. Tapi untuk melakukan, ajak anak pesta ke Pantai Nusi, ke tempat-tempat yang lain. Rencana-rencana untuk melakukan perjalanan ziarah dengan anak-anak, tetapi pembinaan rohani tidak pernah dilakukan. Gagal. Yang terakhir, bagaimana kita mengolah dan menikmati harta terpendam, yaitu anak Tuhan percayakan. Yaitu dalam Ulangan pasal 6 dikatakan bahwa ayat yang ke-7, haruslah engkau mengajarnya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Pentingnya kita mengajar anak-anak yang sudah kita bawa pada Yesus. Mereka ini hidup dalam lingkungan yang berdosa. Lingkungan yang bisa mempengaruhi mereka. Sehingga untuk bisa membuat mereka menjadi berkat di lingkungan, perlu diajarin. Suatu saat anak saya bungsu, dia masih kecil, dia mendengar orang maki di luar dengan huruf pertama P, selanjutnya terakhir I,
dia juga ikutan. Siapa yang datang, saya kutip mulutnya, dia kaget. Itu salah nak, itu maki. Oh itu maki Bapak ya? Iya. Walaupun dia rasa jengkel karena bibirnya diikuti, tapi sejak saat itu dia tidak maki. Sederhana. Diajarkan berulang-ulang firman Tuhan. Zaman sekarang anak-anak disebut sebagai generasi alfa, yang saya sudah minta ke Yoni siapkan artikelnya, ada di tangan Bapak Ibu. Generasi yang hidup dengan HP, siang malam pagi petang HP di tangan, dan orang tua ikut sangat berbahaya. Dia bangga lihat tuh anak saya sudah bisa dia buka HP, dia bangga loh, bangga dengan anaknya bisa buka HP. Aduh saya nggak bisa tegur anak, loh anak kecil itu nggak bisa tegur gimana? Nggak bisa diarahkan, itu bagaimana anak kecil sampai pegang HP siang malam, menangis peluk HP, tidak mau lepas HP. Di satu video saya nonton itu, anak kecil itu dikasih apapun tidak mau kecuali HP. Ini zaman alfa. Dan sangat menakutkan generasi ke depan kalau orang tua ataupun tetangga kita sebagai tetangga tidak menyiapkan generasi alfa ini dengan baik. Maka kita gagal. Saya mencatat ada 4 jenis pola asuh dalam kehidupan orang tua dan keluarga dan tetangga tentunya. Yang pertama, orang tua yang cuek, malas tahu dengan anak-anak. Dia biarkan anaknya jalan begitu saja, anaknya buat apa saja dia tidak kontrol, anaknya pergi siang pulang malam, atau pergi siang pulang siang besoknya dia tidak pernah kontrol. Dia biarkan saja. Ini perilaku yang tidak berbeda dengan binatang tingkatnya. Karena anak yang adalah disuruh diasuh, diajarkan berulang-ulang, dibiarkan seenaknya, sebebasnya, orang tua tidak merasa bertanggung jawab. Yang berikut, ada yang pola asuhnya akrab dengan anak-anak, hangat kehidupan rumah tangga itu, tetapi tidak dengan disiplin yang benar. Anak, dia sayang anaknya, dia berikan HP, anaknya buka HP buat apa saja dia biarkan. Dia nggak pernah cek HP anaknya itu ada isi apa. Dia tidak pernah cek. Dia biarkan saja. Nak, Bapak percaya ya kamu sudah besar, jadi kamu bisa kelola HP dengan baik. Bagaimana anak bisa mengerti? Sedangkan bapaknya sendiri nggak bisa kelola HP dengan baik. Waktu habis untuk lihat yang sia-sia, untuk main game siang malam, tapi bilang anak bisa seperti itu. Yang berikut ada orang tua yang berikan kasih sayang yang baik dan juga pendisiplinan yang baik kepada anak-anaknya. Juga tetangga ikut memberikan perhatian. Hal inilah yang membuat saya begitu mengasihi anak-anak. Di tengah pelayanan yang sangat sibuk pun, saya selalu berusaha untuk melayani anak-anak, mengisi mereka dengan firman Tuhan, dekat dengan anak-anak, bermain dengan anak-anak, karena mereka adalah harta terpendam itu dalam diri mereka. Begitu banyak hal yang kemudian bisa dikelola dengan baik. Yang berikut ada orang tua yang kontrolnya ketat sekali, tetapi kehangatannya tidak ada. Kamu tidak boleh begini, kamu tidak boleh begitu, kamu jangan pacaran. Kalau kamu pacaran, awas mama lihat mama injak kamu. Padahal mamanya dulu pacaran nomor 1. Iya, habis larangnya anak, kamu jangan pacaran deh. Berani kamu pacaran, mama injak betul batang leher. Tapi setelah itu nak, mama ini dulu jago pacar. Iya, bapak ini dulu jago pacar. Dia bangga, tapi dia larang anaknya. Sehingga anaknya pacar semuanya saja. Tidak mungkin kasih tahu ke mamanya. Anak-anak zaman sekarang pandai menyimpan rahasia. Pandai sekali menyimpan rahasia. Karena apa? Kontrol yang ketat tanpa kasih sayang. Anak-anak saya bilang silakan pasang kode pengaman HP. Tapi di saat tertentu tolong buka, bapak mama lihat HP kalian. Lihat. Perlu dikontrol. Bahaya sekali HP itu sekarang. Sangat bahaya. Untuk itu Alkitab bilang begini. Dalam Amsal. Dalam Amsal ya, saya tandai beberapa ayat ini untuk kita mengerti bahwa
pendisiplinan pada anak itu begitu penting. Di dalam Amsal pasal 29, saya harus lihat ayatnya dulu dengan cepat. Amsal pasal 29, ayat yang ke-18, ayat yang ke-15 mengatakan begini. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Disiplin itu penting. Anak yang dibiarkan mempermalu ibunya, karena apa? Bapaknya cuek saja. Jadi ibu-ibu sangat malu, bapaknya juga akhirnya ikut-ikutan malu. Kau bikin malu bapak mama saja. Muka bapak mama taruh di mana? Ya bapak punya muka taruh di kaki, silakan. Di mana silakan. Tapi anak yang disalahkan tidak pernah disiplin anak. Generasi alfa sekarang membutuhkan kontrol yang kuat dan kehangatan kasih. Tidak sekedar larang anak untuk tidak melakukan TikTok, tapi bapaknya seorang pencinta TikTok. Tidak mabuk, tapi bapaknya seorang pemabuk. Tidak merokok, tapi bapaknya seorang perokok. Kita perlu tahu itu. Masih ada waktu untuk kita mengubah generasi. Kita mengajarkan anak-anak kita, itulah potensi terbesar untuk saat ini yang kita nikmati sukacita dan kemudian ke depan. Karena Alkitab bilang, hajarlah mereka selagi ada harapan. Di dalam Amsal, pasal yang ke-19 ayat 18. Dikatakan seperti ini, saya bacakan bagi kita. Amsal pasal 19 ayat yang ke-18. Hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Jadi pukul anak itu tidak salah. Tidak salah. Tetapi jangan menginginkan kematiannya. Pukul sebagai tanda supaya dia mengerti. Selagi ada harapan, pukul dia. Kalau sudah tidak ada harapan, tidak bisa. Bayangkan kalau anak itu sudah remaja dan kita pukul, dia lawan. Dia lawan. Ada anak yang berani pukul bapaknya. Karena bapak hajarnya lambat. Bukan dari kecil. Waktu anak main terus pukul HP, nak tidak boleh ya. Ini anak menangis langsung dibiarkan. HP dikasih. Anak pakai HP tidur. Dia bangga dengan itu. Panggilan masuk berkali-kali nggak diangkat. Kenapa Pak? Anakku main HP. Dia pintar loh buka HP. Sampai kita sudah sembunyi passwordnya pun dia tahu loh. Gawat sekali. Bangga. Apa yang dibanggakan? Saya tidak bermaksud menyinggung 1-2 orang. Tapi faktanya sangat banyak. Gak percaya buka YouTube itu lihat. Sangat banyak seperti itu. Selagi ada harapan. Kalau enggak Bapak Ibu di masa waktu sudah tua. Anaknya sudah bertumbuh dewasa. Mau hajar berkali-kali pun. Pukul dia, tempelin dia, bawa ke polisi. Polisi injak-injak dia misalkan. Seandainya masukkan ke dalam bak air dan slum, tetap tidak bisa ubah dia. Waktunya sudah kadaluarsa. Tapi waktu kecil, tegur dia. Waktu kecil buat dia taat untuk beribadah. Buat taat baca Alkitab, mengontrol HP-nya, mengontrol semua perjalanan hidupnya dan penuh kasih sayang. Tapi jangan menjadi pengintai bagi anak-anak. Percayakan. Saya sering bilang anak-anak, saya percaya HP kalian. Saya ambil HP mereka taruh, saya teliti dan saya bilang, saya percaya kalian. Kalian ada anak yang jujur. Silakan pegang HP ini. Tapi ingat jam sekian tidak boleh buka. Istirahat. Dan Bapak setiap saat akan kontrol HP kalian. Jadi kalian bisa silakan bebas. Tapi menjadi hati-hati. Kalau enggak, buka gini sudah berbicara ke teman. Anjing lonte. Sundal bolong janda maling lah. Bahasa-bahasa sekarang seperti itu. Yesung. Yesus dibilang Yesung. Itu banyak loh. Apalagi babi hutan ke monyet. Itu penuh dalam HP anak kita. Dan anak-anak kalau sudah berani pasang password di HP-nya, tanda tidak beres. Cepat periksa dengan cara yang benar. Jangan suruh dia duduk, Bapak berdoa, angkat Alkitab di kepalamu. Jangan. Jangan angkat Alkitab di kepalanya. Dia juga pintar angkat Alkitab nanti. Baik-baik,
berdoa anak, Bapa percaya kamu. Kalau boleh kamu yang pacaran, saya dibilang, tidak usah pacaran lah anak-anak. Gak ada gunanya di masa remaja. Karena laki-laki yang datang pacar sama kamu bilang, I love, itu laki-laki anak-anak itu nggak punya kasih sayang dari orang tua. Sehingga masih kecil cari kasih sayang lain. Buktinya kan nanti dia pacar sini, pacar sana kan. Belum alami, tidak. Tapi begitu alami, betul Bapak. Laki-laki itu luar biasa jahat. Pria yang jujur susah dicari Pak. Kalau susah dicari, kenapa kau cari? Iya toh? Pria yang jujur susah dicari. Kalau susah dicari, kenapa kau cari? Paksa cari. Jadi, Bapak Ibu, kita terus maju dalam Tuhan. Jangan pikir emas itu sebagai harta terpendam perlu dikejar membuang waktu. Tapi anak-anak kita, amin. Anak-anak tetangga, dalam lingkup kita, lakukanlah itu. Binalah mereka. Suatu saat kita akan nikmati sukacita yang besar. Di mana sukacita itu dimulai dari sekarang, ke depan sebagai orang tua, kita tidak perlu menangis banyak. Karena anak-anak kita sudah bisa menjadi potensi terbesar yang memuliakan Tuhan dan kita turut menikmatinya. Tuhan berkati kita. Ditangkat pujian.